Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita terhindar dari wabah pandemi saat ini. Kembali lagi dengan saya Rudi Anwar Hasibuan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat, secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Tujuan teks prosedur adalah untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai keinginan pembaca maupun pendengar. Seperti kita ketahui dalam pembelajaran tekstual, setiap pembelajaran bahasa Indonesia kita akan bertemu dengan yang namanya struktur teks. Nah, dalam pembahasan teks prosedur, struktur dalam teks prosedur ada 4. Yang pertama tujuan, bahan dan alat, langkah-langkah, dan penutup. Yang pertama tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Yang kedua, bahan dan alat. Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. 3. Langkah-langkah. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penutup. Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Ciri umum teks prosedur ada 4. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Yang keempat, menggunakan keterangan tempat, waktu, alat, dan cara. Ciri umum teks prosedur yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, tolong matikan keran air itu. Jangan membuat ribut anak-anak. Saya minta kerjakan tugasmu tepat waktu. Yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Kalian pasti sudah tahu apa itu kata kerja aktif dan apa kata kerja pasif. Nah, dalam teks prosedur, yang dominan digunakan adalah kata kerja aktif karena kita melakukan sesuatu. Kata kerja aktif adalah kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Misalnya, menyiram, membungkus, melempar, dan kata kerja aktif lainnya. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologis. Contoh, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu adalah contoh-contoh dari konjungsi. Nah, lebih spesifikasinya, contoh-contoh tersebut disebut sebagai konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan urutan waktu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan. Nah, keterangan-keterangan itu adalah keterangan tempat, waktu, cara, dan alat. Tujuannya apa? Untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya untuk menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Contoh, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Keterangan yang digunakan dalam kalimat ini adalah keterangan alat.
yaitu menggunakan pisau tajam. Yang kedua, Sinta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Nah, ini juga keterangan alat. Yang ketiga, diamkan selama 5 menit. Nah, biasanya kalimat-kalimat seperti ini sering kita temukan dalam teks-teks prosedur. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Ada beberapa macam teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi langkah-langkah sederhana. Biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contohnya cara login Facebook, cara menstabilkan video dengan Android, seperti pada video berikut. Nah, di sini saya akan membagikan bagaimana caranya menstabilkan atau meminimalisir goyangan-goyangan atau gerakan-gerakan dalam video yang kita ambil itu hanya menggunakan handphone ya, menggunakan handphone. Kita buka saja aplikasinya. Nah, kita lihat ada Google Foto. Kita coba menstabilkan videonya menggunakan Google Foto. Kita klik saja. Nah, kemudian di sini sudah ada tampilan-tampilan gambar dan video. Kita pilih video mana yang ingin kita stabilkan. Saya pilih video yang ini. Nah, terlihat agak goyang ya. Terlihat goyang. Tidak stabil. Kasar pergerakannya. Tidak lembut. Nah, kita coba perlembut sedikit. Tekan di bagian tengah yang paling bawah, yang di atas tombol home itu yang 3 garis. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan KTP. Yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runut. Walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, atau bisa memasukkan air panas ke dalam wadah yang berisi mie lalu memasukkan bumbu. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah. Fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, biasanya kalimat-kalimat seperti ini pasti ada di dalam teks prosedur. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Yang keempat yaitu konjungsi temporal. Seperti yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Yang kelima, verba material dan tingkah laku. Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, masukkan air ke dalam wadah. Nah, kalimat-kalimat ini pasti ada di dalam teks prosedur. Sedangkan verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggu kira-kira 5 menit, tunggu sampai matang, tetap pertahankan, dan lain-lainnya. Yang keenam adalah partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Yang ketujuh,
yaitu bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Demikian penjelasan tentang teks prosedur. Semoga dapat dipahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat teks prosedur atau menyampaikan langkah-langkah melakukan sesuatu kepada teman atau orang lain. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, tetap jaga jarak. Salam bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.